Assalamualaikum, lanjut yo Besti. Ini panel yang di malam sebelumnya kita tembak cat dan sempat ada 1-2 siluman menghadang. Terpaksa ada proses ngamplas dulu, kemudian juga ada beberapa titik panel yang terlihat kurang rapi ngamplasnya, dan bentuk panelnya juga ada yang kurang maknyus. Akhirnya selesai beres-beres, ternyata sudah jam setengah 12-an malam. Panel yang berupa plat, suhunya sudah turun banget. Sangat berisiko ketika kita paksa untuk tembak cat. Kalau nembak clear coat sih relatif cukup aman. Ya kalau sudah gini, terpaksa mau ndak mau kerjaan kita lanjut keesokan hari. Lika-likunya seperti apa? Kita obrolin bareng-bareng yuk. Oke lanjut. Kalau pas malam hari, waktu kita pertama nembak panel yang ini, kita pakai thinner yang lapis awal, kita kasih yang fast thinner. Tujuannya untuk bisa cepat kering cat yang kita tembakkan. Meskipun kalau warna hitam begini atau warna gelap, kita kasih thinner yang cenderung cepat kering meskipun dia piu yo Besti. Kalau di cuaca dingin dan lembab akan berisiko muncul mendung. Penjelasannya seperti apa sudah kita obrolin di video yang sebelum ini. Nah, kalau di siang hari dengan suhu yang relatif cukup tinggi, kita butuh bantuan thinner untuk bisa bikin cat mau nicely lies down di permukaan panel. Jarine Kang Bule ngono, alias catnya mau tampil lembut, nempel dengan cukup lembut, metaliknya tidak sampai terlihat kasar atau berdebu hasil semprotannya. Nah, karenanya kalau di kondisi malam kita nembak cat, rasio thinner kita kurangi jumlahnya. Misal kayak yang di video sebelumnya, kita hanya pakai thinner kurang lebih 50 maksimal 60%. Di kondisi siang begini dengan suhu yang lebih tinggi tentunya kita butuh thinner yang lebih banyak jumlah rasionya dibanding dengan cat. Misal kali ini dari cat yang kita siapkan misal sekitaran 500 mili, kita kasih thinnernya sampai 400-an mili. Jadi satu tabung RPS yang gede ini kalau diisi penuh total 900-an mili. Dengan begini rasio thinner yang kita pakai jadi sekitaran 90%. Kalau di malam hari kita hanya pakai 50 sampai 60%. Woi, kasih thinner sampai 90% gak bahaya ta? Oh, tenang. Meskipun ini catnya relatif cukup encer karena pakai thinnernya cukup banyak ya sampai 90%. Ini akan cukup aman, gak bikin resiko keriting atau setidaknya muncul pulau. Kenapa? Karena panelnya sudah tercover oleh cat yang kita tembakkan tadi malam. Jadi ya relatif cukup aman. Cat yang sudah nempel di permukaan panel, dia setidaknya akan membantu menghalau resapan thinner yang kita tembakkan saat ini. Akhirnya resiko untuk muncul pulau dan bahkan keriting relatif cukup aman. Dengan catatan di bagian-bagian yang tadi terlihat sampai putih-putih atau sampai terlihat epoksinya, kita tembak dulu tipis-tipis. Ya gampangnya kalau nutup pol, nutup sempurna catnya itu poinnya 10, kita tembak tipis ya sampai epoksi tertutup ya sekitaran 3 poin lah. Nanti sisa yang 7 poin akan ketutup seiring kita nembak cat yang model langsung dari ujung ke ujung seperti yang teman-teman lihat saat ini. Lah, terus thinner yang dipakai, apakah pilih yang fast ataukah lebih memilih yang slow? Untuk kerjaan yang kita aplikasikan pas kondisi siang dengan suhu yang cukup tinggi, thinner yang kita pilih akan cenderung yang slow. Kenapa? Dengan thinner yang lebih slow,
nanti akan membantu cat yang kita tembakkan mau lumer dengan cukup baik di permukaan panel. Jadi kalau tinernya cenderung lambat kering, waktu partikel cat ditembakkan keluar dari spray gun kemudian dia nempel di permukaan panel, dia tidak langsung cepet banget keringnya, tapi ada proses dia nempel, kemudian ambles, dan akhirnya hasil tembakan akan cukup halus, tidak sampai berdebu. Nah, kalau dikasih thinner yang cenderung cepat kering dari yang sudah kita jalani, pas cuaca terik, pas cuaca tinggi, malah nantinya cat yang kita tembakkan terlalu cepat kering juga. Ini yang biasanya bikin hasil tembakan cat jadi berdebu. Lanjut nih, ada pertanyaan lagi soal hasil tembakan cat yang tidak mau halus atau akhirnya berdebu. Apakah yang menyebabkan hanya thinner saja atau ada sebab lainnya? Untuk sebab hasil tembakan cat yang berdebu atau yang kasar tidak melulu karena thinner, tapi pemilihan pressure atau setting pressure-nya juga akan berpengaruh. Karenanya di acara kali ini, waktu kita aplikasi kondisi siang dengan suhu yang lebih tinggi dibanding pas kondisi malam, kita kasih pressure yang tidak ikut TDS. Kalau pakai SATA yang RP, kita biasanya dianjurkan untuk main pressure maksimal 2 bar. Nah, kita pilih jauh dari 2 bar alias sekitaran 1,3 atau di sekitaran 20 PSI, ya 18 sampai 20 PSI lah Besti. Dengan pressure yang tidak terlalu tinggi macam begini, akhirnya hantaman partikel cat yang kita tembakkan tidak over kuatnya menghantam permukaan panel. Jadi kalau kita pakai pressure-nya terlalu tinggi, akan berisiko bikin hasil tembakan berdebu. Tak lain karena partikel yang kita semprotkan, dia larinya terlalu kenceng, ibarat nabrak ke panel gitu. Harusnya dia nancep, tapi karena powernya berlebih, kecepatannya berlebih, ada beberapa yang dia ndak jadi nempel tapi malah mental. Nah, setelah dia mental, akhirnya terus dia nempel lagi ke permukaan panel yang sebelahnya misal, tapi dia ndak mau nancep. Ini yang akhirnya bikin hasil tembakan cat berdebu alias kasar. Jadi pressure-nya yang terlalu tinggi. Selain thinner dan pressure, ada lagi nggak yang bikin tembakan cat hasilnya kasar? Oke, berikutnya yang bikin hasil tembakan cat kasar selain pemakaian thinner yang kurang tepat yang terlalu cepat kering dibanding dengan suhu saat aplikasi. Jadi pas suhu tinggi ya thinnernya kasih yang relatif cukup slow. Kemudian juga pressure yang terlalu tinggi akan bisa bikin partikel cat jadi kasar. Kenapa? Karena partikel yang harusnya nancep dengan cukup baik, ada beberapa yang dia mental terus numpang lagi. Jadi nempelnya tidak nancep tapi numpang. Berikutnya, karena kita butuh partikel cat yang mau nancep dengan cukup baik ke permukaan panel, tentunya juga butuh jarak tembak yang ideal. Nah, seringkali jarak tembak yang terlalu jauh ini akan bikin partikel cat malah kasar. Kenapa? Dengan jarak yang cukup jauh, akhirnya daya hantam partikel cat jadi semakin lemah. Yang harusnya cat menghantam permukaan panel dengan power yang cukup hingga dia mau nancep dengan cukup baik, karena jarak tembaknya terlalu jauh, akhirnya partikel pas nyampe di permukaan panel dia sudah kehabisan power. Jadi ndak mau nancep tapi cuman numpang aja. Jadi sama-sama nempel. Kalau dia nempelnya tidak nancep,
hanya numpang saja, ini akhirnya bikin hasil tembakan cat terlihat kayak ada debu atau kayak ada pasir-pasirnya gitu Besti. Karenanya teman-teman silahkan cari jarak ideal yang dirasa paling nyaman dengan style joget teman-teman masing-masing, yang paling istilahnya kompromis yang paling ideal kombinasi antara pressure yang dipakai, kemudian bahan baku yang dipakai, cat, thinner yang dipakai, dan juga setting pressure-nya, tekanannya seberapa. Nah, setelah ada kombinasi tersebut, teman-teman kemudian tinggal cocokin jarak tembaknya seberapa yang dirasa paling nyaman dan paling aman hingga dapat hasil tembakan cat yang cukup lembut. Oke, Lek. Penjelasan soal bagaimana biar tembakan cat tidak berdebu sudah cukup bisa diterima nalar. Sekarang satu lagi pertanyaan, Lek. Kalau kita lihat itu Mas Bule itu kalau ngecat kan suka ditembak buasa gitu kayak kita pas nembak clear code. Nah, di video ini kenapa kamu kok nggak nembak model kayak gitu, Lek? Dari awal kok aku ngeliat kayak disawur terus, kayak ditembak nggak ada basahnya sama sekali, tapi cukup disawur-sawur gitu, Lek. Oke, soal mode tembak yang kita jalani di acara kali ini, kenapa tidak ada satu lapis pun yang kita tembak sampai basah kuyup? Biasanya sih rata-rata anjuran waktu kita nembak cat itu di lapis awal dikasih sawur dulu atau grip coat dulu, habis gitu tunggu jeda ya, pokoknya sampai cat yang ditembakkan di lapis pertama kelihatan ngedov, bisa 3 menit, 5 menit, atau 8 menit, atau berapa lama, intinya tergantung bahan baku yang dipakai dan cuaca saat aplikasi. Nah, setelah lapis pertama sudah kering ideal dengan penampakan yang cukup ngedop, nanti di lapis kedua biasanya memang ada anjuran untuk nembak cat dengan mode cukup basah. Tujuannya biar partikelnya langsung dapat padat. Nanti setelah lapis kedua yang cukup basah, ditunggu ada jeda yang cukup. Sekali lagi, ukurannya bukan waktu berapa menit gitu, bukan, tapi tampilan cat yang kita tembakkan sudah kelihatan ngedov. Nah, kalau sudah ngedov nanti biasanya dianjurkan untuk ada yang namanya drop coat, atau bahasa yang sering kita pakai adalah mode sawur. Nah, mode sawur ini tujuannya untuk nata partikel kalau memang catnya ada metaliknya. Nah, untuk kasus kerjaan kali ini kenapa kita nembak catnya di 2 lapis yang kita jalani, tidak ada satu lapis yang cukup basah, tapi kayak 2 lapis yang imbang basahnya atau imbang keringnya. Kira-kira alasannya kenapa? Tak lain karena panelnya sudah banyak yang pernah dicat dengan kualitas cat yang kurang bagus. Kalau kita pakai mode seperti yang dipakai Kang Bule, di 1 lapis kita tembak basah banget untuk ngejar partikelnya biar padat, ya resiko nanti muncul keriting atau setidaknya muncul pulau. Apalagi ini warna hitam, kita nembak yang penting warnanya nutup, kemudian tidak berdebu, hasil tembakannya tidak kasar. Meskipun seperti yang teman-teman lihat saat ini, dia kayak ndak mau rata ngedop halus kayak satin gitu, ndak masalah kalau untuk warna hitam gini. Nanti begitu ditembak clear coat, dia bakal tetap cakep partikelnya. Kenapa? Karena satu, kita didukung alat, kita pakai spray gun yang sudah pinter, yang cukup mampu ngasih butiran kabut yang konsisten. Jadi seragam butiran kabutnya, besar kecilnya relatif cukup seragam. Kemudian jarak padat renggangnya juga relatif cukup seragam. Dengan pakai alat yang begini, kemudian ditambah catnya pakai yang PU, thinnernya yang PU slow,
asal hasil tembakan tidak tampil berdebu, meskipun masih ada terlihat kayak ya ndak rata banget, ndak halus banget, maksudnya ndak ngedof banget, tapi kelihatan kayak ada mendung-mendung tadi, ya, teman-teman lihat, ndak masalah kalau untuk warna gelap atau warna hitam macam begini. Jadi itu alasan yang membuat kami tidak terlalu banyak mikir harus nembaknya begini-begini. Yang penting enjoy, yang penting selamat, tidak keriting dan tidak muncul pulau seperti waktu kita nembak malam hari. Ini sedikit penampakan setelah panel ditembak clearcoat. Untuk proses nembak clearcoatnya kita hadirkan di video tersendiri ya Besti. Kenapa? Karena satu, kita ada target untuk bikin hasil tembakan yang ada jerukan ala-ala OM finish. Jadi jerukannya Innova Ribbon ini cukup gede. Kita butuh cara nembak yang sedikit beda. Kalau dibikin lembut nanti orisinilnya bakal hilang. Tapi kalau dibikin jerukan gede biasanya tantangannya hasil tembakan akan kurang kinclong. Jadi yang membuat kita agak mumet yaitu harus kinclong tapi jerukan yang gede-gede harus tetap ada. Nanti pemilihan clearcoatnya seperti apa, kemudian setting spray gun seperti apa, dan cara nembaknya seperti apa, kita obrolin lebih detail di video berikutnya ya Besti. Sementara segini dulu, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.